Dan pemirsa, untuk membahasnya lebih lanjut terkait dengan RKUHP yang baru saja disahkan menjadi undang-undang di rapat paripurna DPR RI, kita akan berbincang langsung melalui daring pemirsa bersama dengan Wakil Menteri Hukum Prof. Edward Syarif Omar Hiyarij atau Prof. Edi Hiyarij. Selamat sore Prof. Edi. Selamat sore Mbak Anissa. Baik, Prof. Edi, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk pemirsa Berita Satu Utama. Prof. Edi, mungkin saya akan langsung saja. Prof, sebetulnya apa yang melatar belakangnya atau kemudian semangat ya yang digaungkan oleh pemerintah dan legislatif terkait dengan pengesahan dari RKUHP ini menjadi undang-undang, Prof. Edi? Ya, kita tahu bahwa pada tanggal 2 Januari 2026, KUHP sebagai hukum material akan berlaku. Banyak substansi dalam KUHP nasional itu belum ditindaklanjuti atau tidak ada padanannya dalam KUHP yang lama. Inilah yang melatar belakangi KUHP harus segera disahkan sebagai hukum formil untuk menegakkan KUHP nasional yang berlaku pada tanggal 2 Januari 2026 bersamaan dengan KUHP yang baru. Oke, meski begitu ternyata di lapangan begitu ya, pada faktanya KUHP yang baru disahkan ternyata masih menuai pro dan kontra, Prof. Edi, di masyarakat. Bagaimana menurut Anda? Saya kira pro dan kontra itu hal yang wajar dan saya menanggapi itu secara positif. Mengapa? Kalau mereka apatis, malah itu yang harus kita khawatirkan. Tapi kalau mereka kritik, mereka proaktif untuk melihat KUHP ini lebih lanjut, ini pertanda baik. Artinya apa? Baik pemerintah maupun DPR dan masyarakat yang mengkritik KUHP ini mempunyai tujuan yang sama agar sistem peradilan kita semakin lebih baik. Bahwa kesempurnaan tidak akan kami dapati di dalam KUHP yang baru. Tetapi kalau KUHP yang baru ini lebih baik dari KUHP yang lama, saya pastikan itu iya. Jadi banyak sekali penguatan-penguatan di dalam KUHP ini yang tidak terdapat di dalam KUHP yang lama, dan juga ini untuk melaksanakan KUHP nasional yang akan berlaku pada 2 Januari 2026. Tetapi saya ingin mengatakan juga mungkin ya teman-teman belum membaca lebih detail baik batang tubuh maupun penjelasan. Saya kasih satu contoh konkret yang menuai kritik. Misalnya bahwa polisi dapat melakukan penjebakan, dapat melakukan penyamaran dan lain sebagainya. Dan itu dianggap sebagai tindakan sewenang-wenang. Ini saya kira mungkin teman-teman belum membaca lebih detail bahwa terkait penyamaran, terkait menangkap, menggeledah, pembelian terselubung maupun terkait pendistribusian di bawah pengawasan, itu di dalam penjelasannya dikatakan bahwa ini adalah teknik investigasi khusus yang harus diatur dalam undang-undang seperti undang-undang narkotika dan psikotropika. Jadi ini bukan untuk semua tindak pidana, makanya harus membaca utuh dengan penjelasannya. Kemudian terkait berbagai macam upaya paksa, misalnya penyadapan. Ini penting sekali saya katakan ya. Penyadapan itu hanya diatur dalam satu pasal. Pasal itu berbunyi bahwa dalam penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang dapat dilakukan upaya paksa berupa penyadapan. Betul. Ayat 2-nya berbunyi bahwa penyadapan akan diatur dalam undang-undang tersendiri. Artinya sebelum undang-undang itu ada, maka tidak dapat dilakukan penyadapan. Penyadapan diatur dalam undang-undang tersendiri, itu bukan maunya pemerintah dan DPR. Tetapi itu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi ketika Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi itu diajukan uji material ke Mahkamah Konstitusi terkait penyadapan, maka putusan Mahkamah Konstitusi waktu itu mengatakan terkait penyadapan yang ada di beberapa undang-undang harus diatur dalam undang-undang tersendiri. Jadi tidak bisa sewenang-wenang.
Iya. Begitu Mbak Anissa. Iya, Prof. Namun ini juga kan menuai pro dan kontra juga. Kontranya adalah ini bisa menjebak semua pihak begitu ya, aparat semuanya bisa dijebak oleh aparat. Yang dikrusialkan juga, yang poinnya dikrusialkan adalah bagaimana penjelasan dari pemerintah terkait dengan sebelumnya ini kan adalah kewenangan dari penyidik. Namun saat ini juga tidak punya pengawasan langsung begitu ya dari hakim juga, Prof. Edi. Ya, coba tunjukkan mana pasal mengenai penjebakan itu. Coba ditunjukkan. Coba Mbak sekarang bilang pasal berapa? Yeah. Itu hanya interpretasi liar. Ya, yang dimaksudkan dengan penjebakan itu adalah pasal 16 poin DEF yang terkait dengan undercover atau penyamaran, yang terkait dengan pembelian terselubung, dan yang terkait dengan kontrol delivery. Kan saya sudah jelaskan tadi, di dalam penjelasan pasal 16 dikatakan itu ada dalam Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika. Artinya itu tidak bisa digunakan untuk tindak pidana yang lain, kecuali diatur dalam undang-undang. Nah, ini yang saya katakan membaca pasal itu tidak utuh. Dia hanya membaca pasal tanpa membaca penjelasannya, lalu berkomentar. Yang celaka lagi itu kalau interpretasi liar. Mana ada mengenai entrapment atau penjebakan di dalam KUHP? Tolong tunjukkan pasalnya. Itu kan interpretasi liar. Prof. Edi, lantas selain pasal-pasal tersebut, ini beberapa pihak juga meragukan bahwa KUHP ini yang baru belum mengakomodir masukan dari masyarakat secara keseluruhan, atau ini merupakan partisipasi bermaknanya begitu ya. Meskipun memang sudah dilakukan begitu ya sebuah pertemuan-pertemuan, bahkan disampaikan ini merupakan yang paling sangat mengakomodir dari partisipasi masyarakat begitu, namun nyatanya masih banyak pihak-pihak yang merasa ini belum cukup ideal, masih belum cukup bermakna partisipasinya. Bagaimana pandangan Anda? Mengingat beberapa kali pemerintah juga kan hadir dalam rapat bersama dengan DPR. Bisa dijelaskan, Prof. Edi? Tidak mungkin suatu undang-undang itu 100% akan mengakomodasi seluruh kepentingan masyarakat. Saya ulangi sekali lagi ya. Tidak mungkin satu undang-undang itu 100% akan menerima masukan dari masyarakat. Ya, pasti ada pertimbangan-pertimbangan, apalagi antara yang satu dengan yang lain itu dia kontra secara diametral. Kalau masukan dari pihak A mengatakan X, masukan dari pihak B mengatakan Z, ini kan kami pembentuk undang-undang, pemerintah dan DPR harus memutuskan mana yang akan didengarkan, apakah si A ataukah si B. Misalnya kalau terhadap satu persoalan ada masukan yang saling kontroversi atau bertentangan secara diametral, sehingga pasti ada yang dipilih, ada yang tidak dipilih. Disinilah tugasnya pemerintah dan DPR sebagai pembentuk undang-undang, mengapa menerima yang A tetapi menolak yang B, atau sebaliknya menolak yang A tetapi menerima yang B. Jadi meaningful participation itu yang pertama adalah hak masyarakat untuk didengarkan. Pemerintah sudah mendengarkan itu. Komisi 3 DPR sudah melakukan RDPU. Kemudian yang kedua adalah hak untuk dipertimbangkan. Baru yang ketiga, hak untuk dijelaskan. Itu adalah memang tanggung jawab pemerintah dan DPR untuk menjelaskan kepada publik mengapa yang ini tidak diakomodasi, yang ini diakomodasi. Tetapi sebetulnya kalau teman-teman perhatikan bahwa pembahasan di DPR itu dilakukan secara transparan. Itu kan live streaming. Dalam perdebatan itu sudah ada sebetulnya mengapa usulan ini kita tolak, mengapa usulan ini kita terima. Sekarang saya ambil inilah bahasa sederhana, Mbak Anissa. Kalau ada dua masukan yang saling bertentangan, itu kan pasti tidak mungkin dua-duanya diakomodasi. Nah, benar kan? Jadi pasti tidak mungkin 100% masukan itu diambil mentah-mentah seperti itu, tidak. Tapi ada pembahasan, ada pertimbangan terhadap berbagai hal itu. Kira-kira seperti itu, Mbak. Baik. Oke, baik. Tentu ini juga kita harapkan begitu ya, dari berlakunya RKUHP yang baru pada Januari 2026 nanti juga bisa memberikan pembaruan yang baik juga, sebagaimana yang tadi Anda sampaikan juga. Prof. Edi, terima kasih banyak kalau begitu atas penjelasan dan juga klarifikasi yang sudah diberikan untuk pemirsa Berita Satu Utama. Salam sehat selalu, Prof. Edi.